nilai jual, Bu. Nilai jual koplohan dengan apa yang kacang ini dari kita pelihara sampai jual itu bedanya jauh apa enggak sih, Bu? Kalau dari durasi waktunya itu sama-sama misalnya minggu 6 bulan itu. Kalau versi kita loh, versi saya itu menghasilkan yang kacang. Menghasilkan yang kacang. Menghasilkan yang kacang. Kalau yang koploh itu ya minimal itu 7 bulan, 8 bulan itu baru maksimal gedenya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HR, jumpa lagi dengan HR Kandang Kambing. Salam ngandang, salam sukses, sehat selalu untuk kita semua. Kita berkesempatan untuk silaturahim di kandang sederhana dengan konstruksi masih tetap menggunakan sistem lantainya, lantai tanah. Ini saking sudah lamanya tidak dibongkar, ini kohenya banyak banget ini. Kita lihat dulu isinya, lihat dulu isinya. Ada banyak sahabat air. Rata-rata yang ada di sini yang dimasukkan dalam box-box ini pejantan. Pada pejantan ini berarti yang di sini menggunakan sistemnya penggemukan. Ini yang ini keluar dari kandangnya. Kalau yang di bagian belakang ini ada, masih baru ini, breedingannya masih baru, babonan baru ini kayaknya mau mencoba breeding. Kita lihat aja di sini untuk lantainya masih sangat baru, kohenya baru aja terisi. Ini sudah ada yang breedingan yang di sini. Sahabat HR, kita sudah bersama pemilik kandangnya ini. Pemilik kandangnya ibu-ibu, kita sapa dulu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Mas. Sehat, Bu, ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini mohon maaf ganggu waktunya. Ya. Mampir untuk ngelihat kambing, ngobrol-ngobrol seputar peternakan. Ya, ini boleh. banyak kambingnya. Kambingnya banyak, sehat-sehat. Bisa diperkenalkan, Bu, dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Mariamah. Ibu Mariamah. Mariamah. Mariamah ini tepatnya di kampung apa ini, Bu? Ini di Kampung Gaya Baru 3, persisnya di Dusun 3, Blok Jogja 9. Dusun 3, Gaya Baru 3, masuk Blok kecamatannya Seputi Surabaya. Seputi Surabaya. Jogja 9. Berarti kalau dihitung-hitung ini transmigrasi dari Yogyakarta. Iya, transmigrasi dari Yogyakarta. Bu, ini kandang, artinya kandang minimalis tapi ya isiannya banyak. Ini diisi berapa ini, Bu? Ini ada paling Mas ini sekitar 20-an lebih ini. 20-an lebih ya? 20-an lebih. 20-an lebih diisi dengan pejantan dan betina. Campur nih, Bu, ya? Campur, ada yang peranaan juga. Peranakan? Ada yang peranaan. Oke. Ini sudah berapa lama, Bu, kita ternak dengan model seperti ini nih? Ada pejantan, ada betina, ini, Bu? Udah lama. Udah ada 10 tahunan. Nanti kalau udah mau lebaran haji itu dijual. Nanti dibeliin lagi yang kecil-kecil lagi. Itu. Ini sudah 10 tahunan ini? Ya sekitar 10 tahunan lah. Namanya petani kan buat sampingan. Ini kalau ke ladang, usaha aslinya kan petani. Tapi kalau petani nggak ngingu kambing kan rugi, Mas. Rugi ya? Jadi nanti kalau pulang sambil bawa ini rumput, bawa itu daun singkong gitu. Itu ruginya di mana, Bu? Ruginya ya kita kan kalau di ladang kan punya tanaman daun singkong itu. Kalau nggak punya ini hewan ini kan sia-sia. Jadi terbuang sia-sia gitu ya? Oh iya. Jadinya ya dibawa pulang buat kasih makan ternak. Jadi pakan yang digunakan ini memang asalnya dari perladangan sendiri? Iya, dari perladangan sendiri. Cukup, Bu, ya? Ya, alhamdulillah cukup sama punya saudara-saudara itu. Saudara-saudara yang nggak pelihara kambing? Ya semuanya kan mayoritas di sini punya semua. Mayoritas. Tapi kan punya, nanti ganti-gantian. Ada yang saudara panen dikasih. Gitu.
Nanti gitu kalau ya. pas nggak lagi musim panennya nggak ada, kita ngarit ke sawah-sawah itu. Ke sawah. Ngarit Lepung itu ya. rumput, iya. Bu, dari sejumlah banyak ini jenisnya apa aja ini, Bu? Ini kalau dibilangnya di sini itu katanya ini kambing kacang. Kambing kacang. Kalau yang tahun-tahun kemarin pernah yang itu katanya kambing itu bandot koploh itu yang telinganya panjang-panjang itu loh. Itu ya? Tapi kalau tahun ini memang nggak ada. Nggak ada ya? Yang kacang. Kalau yang kacang ini kan nanti jualnya itu cepet. Kalau yang koploh itu kan agak lama. Agak lama. Itu maksudnya jualnya cepet itu gimana, Bu? Kalau yang kacang cepet, koploh lama itu? Cepet gemuknya, nanti kalau udah gemuk bisa dijual gitu loh. Kalau harga gimana, Bu? Kalau harga, kalau yang segini ini ukuran segini ini udah nyampe hampir 18-17an ini. 18-17? Yang ini ya? Iya. Kalau nilai jual, Bu, nilai jual koplohan dengan apa yang kacang ini, dari kita pelihara sampai jual itu bedanya jauh apa enggak sih, Bu? Kalau dari durasi waktunya itu sama-sama misalnya minggu 6 bulan itu. Kalau versi kita loh, versi saya itu menghasilkan yang kacang. Menghasilkan yang kacang. Menghasilkan yang kacang. Kalau yang koploh itu ya minimal itu 7 bulan, 8 bulan itu baru maksimal gedenya. Kalau yang ini kan masuknya dia katanya ke ini loh, daging. Kalau yang ini ke daging itu kata belantik-belantik itu banyak dagingnya kalau yang wedhus kacang ini. Jadi menurut Ibu ini memang lebih menguntungkan yang inilah ya? Iya, itu kalau versi saya. Tapi kan orang versinya masing-masing. Orang beda-beda memang, Bu ya? Iya. Tapi selama ini yang dialami memang menguntungkan. Iya, betul. Kambing kacang. Ini kita dulu beternak, Bu. Ibu dulu beternak ini dimulai dari berapa ekor tuh, Bu? Sekarang bisa sebanyak ini? Dari awalnya beternak itu kalau diterangin itu sebenarnya ya malu juga loh, Mas. Dari pertama itu kita cuman gaduh. Dari gaduh punya saudara itu satu induan terus nanti kalau mau musim dikawinin itu nanti pinjem punya saudara itu. Pinjem punya tetangga gitu ya? Tetangga punya saudara itu yang lakinya itu yang bandotnya. Terus kalau sistem gaduh kan kita bagi hasil. Gaduh itu bagi hasil? Bagi hasil. Kalau saya kan ngambilnya yang perempuan. Nanti kalau beranak anaknya 2 satu-satu gitu sama yang punya. Berawalnya dari situ, Mas. Dari 10 tahun itu tadi itu ya? Ya, awalnya seperti itu. Sekarang sampai bisa jadi banyak seperti ini tuh awalnya memang dari gaduh itu ya? Iya, dari gaduh itu. Terus kita punya hasil sedikit-sedikit itu beli yang kecil-kecilan gitulah. Terus jadi nambah terus ya dikembangin jadi usaha lah intinya. Ini jadi usaha ya? Jadi usaha juga. Ini jadi usaha, artinya ini usaha sampingan tapi... Usaha sampingan ya. Ini asetnya banyak loh, Bu. Ya. Ini kalau dibilang nih yang kecil-kecil begini saja tadi sudah berapa tadi? Harga 1.800.000 gitu ya? Iya. Ini usaha sampingan yang asetnya luar biasa. Iya. Ya alhamdulillah buat tambah-tambah kecukupan kehidupan, Mas. Ya buat ini juga biaya anak sekolah juga bisa buat tambah-tambah. Sekarang alhamdulillah udah mau tamat SMK juga anaknya itu yang laki-laki itu. SMK yang di sini nih? Iya. Oke. Ini kalau pejantan ini dapatnya dari beli apa ya, breedingan sendiri? Dari beli kalau yang jantan-jantan ini. Ada yang bibitan juga, ada yang dari indukannya itu lahir gitu, ditunggu sampai besar. Tapi kebanyakan ini belinya masih agak kecil-kecil gitu. Masih seharga 1.200.000. Ya macem-macem sih, Mas. Macem-macem ya? Itu nyarinya itu di tempat belantik-belantik itu ya nggak satu belantik, nyari macam-macam gitu ya. Mana yang bagus itu diambil. Nah ini kita pakai itu yang di sana ada betina, Bu. Iya, kalau yang betina ini dikumpulin di sini kayaknya sama bapaknya. Ini kemarin baru nambah kandang, ini belum selesai. Ini kayaknya masih baru. Ini baru ini kemarin. Ini aja masih baru betul ini. Iya, masih kemarin ini belum selesai. Soalnya kalau betina itu kalau dijadiin satu-satu, kalau nggak satu induan itu dia gudakan gitu loh, Mas. Ribut gitu ya? Ribut. Apalagi kalau yang pejantan itu kalau gudakan nanti kalau ini tanduknya itu patah, harga jualnya udah merosot lagi. Sudah turun jauh ya? Sudah turun jauh.
Ini indukan-indukan ini dari tadinya yang dari peranakan sendiri, Bu, atau beli? Iya, indukan-indukan ini tadinya dari peranakan sendiri. Gitu. Bu, kalau kita ini kan sudah puluhan tahun ini, Bu. Sudah puluhan tahun ternak. Iya, Tadi udah pakan lama. itu dari apa? Dari ladang sendiri, Dari Bu, ya. ladang sendiri. Nanti kalau kurang kita nyari ke sawah gitu. Ini rata-rata, Bu, kalau setiap hari ini kita pakannya ini pakai apa sih, Bu? Ya ini daun singkong ini, pohon-pohon singkong, daun singkong. Nanti kalau pas musim nggak ada daun singkong itu, pohonnya kayak gini yang gede-gede itu kita kekrein. Yang ini apa kulitnya itu? Kulitnya itu dikekrein pakai itu arit gitu. Jadi dikupasin Nah, gitu ya? Iya. Ini sebenarnya ini pupuknya itu minta dibongkar, tapi belum sempet. Ini kalau tadi sudah dibilang pupuk, Bu, ya. Iya. Ini kan kotoran hewannya ini kan sudah tinggi banget ini, Bu. Iya. Ini sudah berapa bulan nggak dibongkar, Bu? Ini paling sekitar udah ada 4 bulanan. 4 bulan. Biasanya kalau pupuk ini dibongkar, ini berapa bulan sekali, Bu? Kalau kita ini bongkarnya nggak bisa dipastiin, Mas. Soalnya gini, kalau pas area lahan kita itu ada yang dicabut singkongnya, nanti mana yang kandangnya ini pupuknya udah tinggi, itu baru dibongkar buat pupuk gitu. Nggak bisa dipastiin berapa bulan. Nggak bisa ya? Nggak bisa dipastiin, karena kita makainya cuma dipakai pribadi. Nggak dijual? Nggak dijual. Kalau memang yang orang dijual itu ya berapa bulan sekali dipanen ini pupuknya. Kalau kita kan tergantung tanaman kita. Oh, Kalau jadi ini kita bongkarnya tergantung kebutuhan ya? Iya, tergantung kebutuhan tanaman kita sendiri. Ini tadi berapa bulan, Bu? Ini sekitar 4 bulanan. 4 bulan. Lah. 4 bulan sudah tinggi loh, Bu. Ini kalau singkong panennya berapa? 6 bulan ya? Iya. 6 bulan. Wah, ini udah penuh, Bu. Maka cukup Ini buat sebenarnya pupuk juga ini. udah minta dikeluarin karena ini kambingnya udah mulai loncat-loncat keluar, Mas, ini, Mas. Oh, gitu ya? Nah, itu loh tadi itu ada yang Tadi keluar jalan-jalan. satu itu. Ada yang jalan-jalan itu. Tadi boxnya yang di ini kayaknya sebelah ini. Iya, box yang sebelah ini udah loncat-loncat. Bu, kalau selama ini, Bu, yang kita alami, ini tingkat resiko apa namanya, resiko kematian dengan beternak sistem kandangnya seperti ini yang kita alami selama ini, resikonya seberapa besar, Bu? Oh, ini Mas, kalau masalah resiko kematian itu yang sering terjadi itu kalau indukannya itu lahiran. Nah, nanti paling usia anaknya itu 2-3 bulan itu loh. Induknya itu mau mulai itu ngandung lagi. Mulai berahi itu ya? Itu mulai pilek gitu. Mulai pilek gitu, terus nanti mati gitu. Yang rawan terjadi itu. Rawannya itu ya? Itu, iya. Kemarin aja itu hampir tiap bulan malahan itu. Hampir tiap bulan mati? Anaknya yang putih ini juga pernah. Ini satu kan 2 ini. Yang ini putih 2, ini ya? mati 1. Itu ya cuman pilek itu awal-awalnya. Terus yang babon yang hitam ini malah lahiran nggak ketahuan. Nggak ketahuan, tahu-tahu udah di luar udah mati juga. Tapi kalau ini kan breeding, Bu. Ya? Kandang box breeding atau kandang babonan peranakan ini kalau diisi 2 dengan apa ya, dengan ukuran segini apa nggak kurang lebar tuh, Bu? Sebenarnya ini juga kurang lebar, tapi karena ini sebenarnya ini Mas masih butuh ini ya, butuh asupan dana lagi buat pembenahan kandang. Pembenahan kandang. Karena rencana kita juga ini pakanan ini sebenarnya pengen tak pondasi gitu loh, Mas. Dibikin permanen gitu. Tempat pakannya? Iya, tempat pakannya itu. Terus nanti ini pokoknya masih butuh asupan biaya lah yang jelas. Oh, gitu. Iya. Tapi ya masih bertahap, namanya kita kan cuman orang tani gitu loh. Kebutuhannya juga macem-macem. Oke. Nah, iya. Bu, ini banyak banget sehat-sehat loh, Bu, ini, Bu. Ini kalau apa asupan minuman kesehatannya pakai apa aja, Bu? Ya paling cuman pakai garam itu, dibeliin garam. Air garam? Iya, terus kadang-kadang dibeliin itu loh yang minuman hewan itu yang sekilo 35 itu tapi enggak yang pasti. Mineral itu? Yang mineral tapi enggak pasti itu. Yang pastinya cuma garam itu aja. Sehari kalau dikasih minum itu 2 kali. Sehari 2 kali ya? Ini barusan habis minum, nanti jam-jam 3-an nanti lagi. Kalau makan sehari berapa kali? Kalau makan itu yang pasti ya 3 kali sehari, tapi ya tergantung ini. Kalau
rame terus banyak orang kan rame itu ya nanti dikasih. Kasih makan. Kayak saya tadi datang nih kan Iya. rame nih. Rame. Ini kasih makan Kasih ini. makan. Oke Bu, ini terima kasih banyak Bu ngobrolnya Bu. Oh iya. Ini semoga ini bisa jadi inspirasi teman-teman walaupun di apa ya, kandang sederhana. Kandang sederhana. Ini kalau saya bilang ini mohon maaf loh Bu. Iya. Betul, ini kandang sederhana tapi nilai asetnya luar biasa. Nilai asetnya ini melebihi apa ya? Melebihi ekspektasi kawan-kawan yang di kandang-kandang kayak modern tapi isinya sedikit. Ini sederhana, isinya banyak, hemat biaya. Ini Gitu sebenarnya ya. kalau masalah kandangnya ini masih perlu dana ini Mas sebenarnya. Ya semoga nanti dengan berkembangnya apa namanya peternakan kandangnya bisa semakin diperbaiki. Amin. Terima kasih. Demikian sahabat AR, salam mandang, salam sukses, sehat selalu untuk kita semua. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.